Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para santri kelas 12 PDF Ulia yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan pada kali ini mendapat berkah dan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembahasan pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca suratul Fatihah pada guru-guru kita, kepada para musannaf yang telah mengarang kitab. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari beliau-beliau sehingga kita bisa mendapat ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa khususan ila ruhi jami'il musannifin khasah Sayyid Muhammad Alwi bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik para santri yang saya cintai, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu hadis dalam bab hadis dhaif ya. Kemarin kita sudah membahas tentang hadis hasan dan hadis sahih dan hadis hasan. Untuk selanjutnya mari kita bahas tentang hadis dhaif ya. Oleh karena itu, sebelum saya membahas materi ini perlu saya ulangi kembali kemarin, mereview kembali kemarin tentang materi hadis sahih dan hadis hasan. Kita tahu kemarin bahwa hadis sahih adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat sahih yang ada 5 ya. Yang pertama adalah ittisalus sanad, yang kedua adalah adalatur rawi, yang ketiga adalah dhabtur rawi, yang keempat adalah adamus syudud atau khuluhu minasyudud, dan yang kelima adalah adamul illah atau tidak adanya ilat. Begitu juga persyaratan hadis hasan sama dengan hadis sahih, kecuali yang nomor 3, yakni yang nomor 3 kalau hadis sahih harus tamamud dhabti ya. Sedangkan kalau yang hasan lebih di bawahnya yaitu khafifud dhabti. Ya, itu sedikit mereview yang kemarin agar tidak lupa. Kemarin juga kita sampaikan tentang apa itu sanad, apa itu matan, apa itu rawi ya. Jangan sampai lupa karena ke depan hadis dhaif ini nanti tidak akan jauh berkaitan dengan sanad ya, gugurnya sanad, dan matan, terkait matan juga. Begitu juga tentang rawinya. Kualitas-kualitas itu nanti semua akan diteliti dan nanti yang akan berdampak apakah hadis itu dhaif, hasan ataupun sahih ya. Tentu nanti hadis dhaif akan sangat banyak sekali macamnya. Nanti dilihat dari keadilan rawinya, dari sanadnya ya, dari rawinya. Nanti juga itu akan dipertimbangkan semua, dilihat, dan nanti akan kita simpulkan bahwa hadis itu sahih, hasan atau dhaif jikalau nanti sudah diketahui kualitas daripada
sanad, matan, dan rawinya. Untuk itu marilah kita simak bersama-sama penjelasan tentang hadis dhaif berikut ini. Baik para santri, kita akan membahas tentang hadis dhaif ya. Ad-dhaif lughatan min ad-dha'f. Ya, jadi di sini dijelaskan dalam kitab Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Hadis bahwa yang disebut dengan hadis dhaif adalah secara lughat adalah lemah. Bidhammid dhad ya, minad dhu'fi wa fathiha, boleh dibaca dhu'fi, boleh dibaca dha'fi. Dziddul quwwati ya, artinya kebalikan dari kuat. Lemah berarti ya. Kalau sahih adalah al-quwwah. As-sahih ya. Wastilahan wal hadisul ladzi lam tajtami' fihi sifatus sahih wala sifatul hasan. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, hadis dhaif adalah sebuah hadis yang tidak terkumpul di dalamnya, tidak memenuhi di dalamnya apa? Sifat-sifat sahih dan sifat-sifat hasan. Tadi sudah saya review ya, bahwa persyaratan hadis sahih ada 5, begitu juga hasan, yaitu ittisalus sanad, sambung sanadnya. Yang nomor 2 ada latur rawi, adil rawinya. Yang nomor 3 adalah tamamud dhabti ya, sempurna kecerdasan akalnya. Yang nomor 4 adamul illah, tidak ada kecacatan. Yang nomor 4 adalah adamus syudud ya, tidak ada syad, kejanggalan. Yang nomor 5 adalah adamul illah, tidak ada cacat dalam sebuah hadis. 5 persyaratan itu adalah 5 persyaratan yang harus dipenuhi dari hadis sahih, begitu juga hadis hasan ya. Nah, hadis dhaif ini itu tidak memenuhi kesemuanya, tidak terkumpul sifat-sifatnya ya. Artinya apa? Nanti kalau ada hadis yang tidak ittisalus sanad, berarti itu ya jelas dhaif ya. Karena kalau hasan hanya perbedaannya nomor 3 ya. Apa? Khafifudz dhabti saja, tidak sampai ke ittisalus putus sanadnya. Kalau sudah putus sanadnya itu tidak mungkin hasan ya. Akan menjadi dhaif di situ karena sudah terputus. Tapi kalau hanya kecerdasannya yang di bawah atau tidak sempurna, dalam arti hanya masih di bawah sahih, maka bisa dikatakan hasan. Tapi kalau sudah tidak sambung sanadnya, ini nanti mengarah kepada hadis dhaif. Atau adalatur rawi, kalau syarat kedua dalam hadis sahih ya. Nah, ini kebalikannya, adil kemarin kita bahas di situ, mempunyai perawi harus Islam, berakal ya, sudah balik. Kalau nanti ada hadis yang rawinya itu tidak adil ya, dalam arti mungkin bukan muslim, tidak berakal, dan banyak berbuat fasik, itu nanti ya sulit untuk dikatakan hadis sahih atau hasan ya. Maka nanti di situ bisa masuk kategori hadis dhaif. Kemudian wa yuqalu lahu al-mardud ya. Di sini dijelaskan hadis dhaif termasuk dikatakan sebagai hadis yang mardud, tertolak. Mithaluhu hadisu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wa masaha 'alal jawrabain.
Di sini ada sebuah contoh hadis dhaif ya. Ada hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wa masaha 'alal jawrabain. Ya, ada sebuah hadis sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu ya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap kedua kaos kakinya dan sandalnya ya, ada terusannya warna lain ini ya. Di situ ada keterangan bisa dilihat dalam kitab Abu Dawud ya. Kitab Rawahu Abu Dawud, di situ riwayat Abu Dawud hadis ya, hadisnya Imam Abi Dawud dalam bab thaharah. Nanti bisa dicek dalam hadis tersebut ya. Poinnya di sini li'annahu yarwi an Abi Qais al-Audi wa huwa dhaifun. Ya. Di sini hadis ini dikatakan sebagai hadis dhaif karena apa? Diriwayatkan dari Abi Qais al-Audi. Yang mana Abi Qais di sini dikatakan sebagai orang yang dhaif, orang yang lemah. Nah, ini ada sebuah kecacatan ya, atau kelemahan dalam hadis ini dalam segi perawinya, yaitu Abi Qais al-Audi. Secara lengkap, secara gamblang ini ya tentu harus kita teliti Abu Qais. Dari mana kita tahu Abi Qais itu dhaif? Tentunya ulama sudah mempelajari biografi atau biodata dari Abi Qais. Di sini disebutkan Abi Qais dhaif. Kalau ada pertanyaan dari mana Ustaz Abi Qais ini tahu dhaif? Tentunya dilihat dari biografinya. Ada kitab ilmu hadis, ilmu rijalul hadis ya, namanya kitab Tahdzibul Kamal, Tahdzibut Tahdzib itu adalah termasuk sebagian kitab-kitab yang menerangkan biografi para ulama atau rawi dari sebuah hadis. Di situ nanti dijelaskan. Nanti dilihat di situ dijelaskan, kita cari huruf hamzah ya, Abi Qais al-Audi. Nanti di situ dijelaskan sifat-sifatnya bagaimana, kelakuannya bagaimana ya, keadilannya bagaimana, itu ada di situ. Namun dalam pembahasan ini kita belum sampai situ. Kalau nanti sampean kepingin lebih jelas dan lebih pengen meneliti hadis mendetail sampai seperti itu, bisa sampean nanti kuliah jurusan ilmu hadis ya. Saya ulangi lagi, poinnya di sini ya terletak pada rawi yang bernama Abi Qais ini termasuk orang yang lemah. Ada kelemahan dari segi perawinya. Maka hadis ini disebut hadis dhaif. Ya, mungkin itu pengertian dan contoh ya yang pertama yang perlu saya sampaikan. Ya, nanti bisa bisa dibahas lagi lebih lanjut ya. Oke, akan saya lanjutkan. Oh ya, tadi sudah kita lihat versi Arabnya ya. Versi Arabnya tadi sudah kita perlihatkan. Ini adalah pengertian hadis dhaif ya secara bahasa. Hadis dhaif berarti hadis yang lemah ya, dzul quwah. Menurut istilah adalah hadis dhaif ialah hadis yang tidak memuat atau menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan tidak pula menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Disebut juga dengan hadis mardud ya. Ini barangkali nanti bisa dipelajari lebih lanjut dengan kawan-kawan ya.
Para santri yang berbahagia, untuk selanjutnya di sini ada apa namanya, aksamuhu ya, pembagian daripada hadis dhaif. Ya, hadis dhaif itu sangat banyak pembagiannya. Di sini disebutkan ikhtalafal ulama fi taqsimihi fa ausalahu ba'duhum ya ila akhirih. Jadi di sini apa namanya, pembagian hadis dhaif di kalangan ulama sendiri masih khilafiyah, ada perbedaan. Ada yang mengatakan 81 pembagian macamnya. Ada yang mengatakan 49. Ada yang juga mengatakan sampai 42. Itu pembagian hadis dhaif. Kok bisa banyak begitu, Ustaz? Iya. Karena nanti hadis itu kan banyak tinjauannya ya. Kalau hadisnya itu tidak sahih, tidak hasan, ya pasti dhaif gitu loh. Ya memang 3 itu ya. Karena apa? Makanya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim itu termasuk ulama hadis yang sangat terkenal. Karena apa? Bahkan dikatakan kitab Sahih Bukhari itu kitab yang paling mutawatir ya. Kitab yang paling sikoh setelah Al-Quran. Kenapa kok bisa disebut seperti itu, sangat kitab yang sangat mutawatir setelah Al-Quran? Ya karena Imam Bukhari ya itu meriwayatkan hadis nggak sembarangan ya. Ketika Imam Bukhari itu mengambil sebuah hadis dari gurunya, itu ngecek gurunya itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap Imam Bukhari itu diriwayatkan ya, setiap Imam Bukhari itu meriwayatkan sebuah hadis itu tidak sembarangan ngambil guru ya. Jadi gurunya yang sangat benar-benar memang punya kredibilitas dan punya syarat-syarat yang disebutkan di hadis sahih itu. Selain juga Imam Bukhari juga mempunyai sifat-sifat yang 5 itu. Ya, persyaratannya yang mencakup 5 itu, yang termasuk adil, sanadnya bersambung. Ya. Itulah Imam Bukhari. Kenapa kok sampai kitabnya Imam Bukhari dari kitab-kitab hadis itu yang paling tinggi? Karena persyaratannya sangat kompetitif ya, sangat standarnya sangat tinggi sekali dalam menentukan sebuah hadis yang masuk pada kitabnya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain seperti Imam Abu Dawud ya, itu masih mencantumkan hadis-hadis yang dhaif ya, kemungkinan dhaif. Nah, tapi dalam kitab Sahih Bukhari itu memang mayoritas hadisnya adalah sahih. Toh kalaupun ada hadis yang tidak sahih mungkin hasan ya, minimal hasan. Itu ya. Jadi disebutkan ya, saya ulang lagi, pembagian hadis dhaif ya. Ini sangat banyak sekali. Di sini disebutkan ada yang 81, ada yang 49 dan ada yang 40. Namun pembagian-pembagian itu tidak perlu kita bahas semuanya. Ya, tidak perlu dibahas secara mendalam. Bahkan Imam Ibnu Hajar mengatakan di situ ya, kalau mau bahas segitu banyaknya ya akan capek ya kan. Capek sekali kalau ingin membahas satu persatu dalam pembagian hadis dhaif. Namun tentu harus harus kita ketahui garis besarnya ya. Garis besarnya hadis itu kelemahannya apa? Mungkin seperti ya. Untuk selanjutnya adalah hukum ya. Hukum daripada hadis dhaif ya. Hukum hadis dhaif ya, yang seperti ada dalam kitab ini adalah la yajuzu ihtijaj fil aqaid wal ahkam ya. Jadi hadis dhaif itu tidak boleh digunakan sebagai hujah, dalil dalam akidah-akidah ataupun dalam hukum-hukum syariat tentunya ya. Ya, karena apa? Sifatnya masih lemah.
Ya, hadis ini masih lemah ya. Kalau hasan sih masih oke lah, masih bisa dipertimbangkan para ulama. Karena apa? Karena hasan itu kan sebenarnya hampir sama ya, cuma di bagian perawinya tadi ada sedikit ya kecerdasannya di bawah hadis sahih. Namun boleh kita amalkan hadis dhaif itu sebagai fadilah ya, sebagai keutamaan ya, sebagai penyemangat, sebagai pengingat ya, untuk menakut-nakuti anak-anak, mungkin hadis yang untuk istilahnya penghimbau lah ya, dan menyebutkan sejarah itu boleh, syama'il gitu ya, itu masih boleh kalau itu adalah hadis-hadis dhaif ya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan ya. Nanti kurang lebihnya mohon maaf, karena sebenarnya pengajarnya ini memang bukan saya, namun saya diamanai sebagai pengganti. Semampu saya, jika ada kesalahan, kekurangan mohon dimaafkan dan dibetulkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.